Alex Pereira masih belum bisa menerima apa yang terjadi di dalam oktagon. Bahkan sekarang dikabarkan siap menyeret kontroversi ini lebih jauh setelah menuding Herbdane gagal menjalankan tugasnya sebagai wasit. Tapi tunggu dulu. Saat drama Pereira dan Herbdane sedang memanas, media sosial malah menemukan teori yang jauh lebih gila. Sebuah foto kemenangan Justin Gaethje mendadak viral karena netizen mengklaim ada benda keras misterius yang terselip di dalam sarung tangannya. Benarkah itu batu? Atau cuma teori konspirasi khas internet yang keburu meledak sebelum fakta sebenarnya terungkap? Kita bahas semuanya sekarang. Emang gokil sih. Ternyata kekalahan Alex Pereira di UFC Freedom 250 belum selesai cuma di dalam oktagon. Setelah gagal mewujudkan mimpi jadi juara 3 divisi pertama dalam sejarah UFC, Poatan sekarang malah meledak di luar arena. Dan yang jadi sasaran kemarahannya bukan cuma Ciryl Gane, tapi juga wasit senior yang selama ini dianggap salah satu yang terbaik di UFC, Herb Dean. Buat yang belum lihat pertandingannya, duel ini awalnya berjalan cukup ketat loh. Pereira datang membawa ambisi besar, naik ke kelas berat, menantang monster asal Prancis, Ciryl Gane, dan mencoba mencetak sejarah yang mungkin belum pernah terulang dalam waktu sangat lama. Tapi semuanya berubah dalam hitungan detik. Di ronde kedua, sebuah jab dari Gane sukses membuat Pereira kehilangan keseimbangan. Sang mantan juara 2 divisi itu terjatuh ke kanvas. Nah, disinilah kontroversi mulai muncul. Begitu melihat lawannya jatuh, Gane langsung menerjang seperti hiu mencium darah. Hujan pukulan dan sikutan mendarat tanpa ampun. Namun menurut Pereira, ada sesuatu yang sangat salah dalam rentetan serangan tersebut. Poatan merasa banyak pukulan yang justru mengenai bagian belakang kepalanya. Area yang jelas-jelas termasuk wilayah ilegal dalam aturan MMA. Dan yang bikin dia tambah panas, Herbdane dianggap hanya berdiri menyaksikan semuanya terjadi. Menurut Pereira, wasit seharusnya langsung menghentikan aksi tersebut begitu melihat pukulan ilegal mengenai bagian belakang kepala. Bahkan dia menganggap keputusan itu sebenarnya sangat mudah dilakukan karena aturannya sudah jelas. Dalam pandangannya nih ya, kalau seorang wasit menghentikan pertarungan karena melihat pelanggaran yang nyata, tidak akan ada yang menyalahkannya. Justru orang-orang akan menghormati keputusan tersebut karena dianggap melindungi petarung. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, Herbdane membiarkan pertarungan terus berjalan. Dan beberapa saat kemudian, Pereira benar-benar dihentikan di dekat pagar oktagon. Yang bikin ceritanya makin panas, ternyata sehari sebelum pertarungan berlangsung, Pereira mengaku sudah memberikan peringatan khusus kepada Herbdane soal Ciryl Gane. Bukan tanpa alasan loh. Menurut Pereira lagi nih, Gane punya riwayat beberapa insiden kontroversial dalam pertarungan sebelumnya. Mulai dari colokan mata, pukulan yang dianggap kotor, sampai serangan ke area belakang kepala yang pernah dipermasalahkan lawan-lawannya. Karena itulah Poatan bahkan meminta pelatihnya membantu menerjemahkan pesan khusus kepada Herbdane saat meeting aturan sebelum laga. Pereira mengaku sudah khawatir sejak awal bahwa hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Dan ketika akhirnya benar-benar terjadi di dalam oktagon, rasa frustrasinya langsung meledak. Menurutnya lagi, setelah dia terjatuh dan mulai meraih kaki lawan untuk bertahan, Gane justru melepaskan serangan membabi buta. Dalam pandangan Pereira, beberapa pukulan itu dilakukan dengan penuh kepanikan karena Gane ingin mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Poatan bahkan menyebut bahwa lawannya terlihat berusaha menang dengan cara apapun. Kalimat itu langsung membuat perdebatan besar di kalangan fans MMA. Sebagian mendukung Pereira karena tayangan ulang memang menunjukkan beberapa pukulan yang terlihat cukup dekat dengan area belakang kepala. Tapi sebagian lainnya beranggapan bahwa dalam situasi pertarungan yang bergerak sangat cepat, sulit bagi wasit untuk langsung mengambil keputusan sempurna dalam sepersekian detik. Naquela hora do jab, caí, grudei nas pernas, né? Fui ali jogando cotovelada, soco. Daí, tipo, pô, o cara tá desesperado. Ele colocou uma mão ali que ele nem acreditou, entendeu? E aí ele queria terminar a luta de qualquer jeito, entendeu? E tipo assim, isso ele sempre faz. Várias lutas, né? Você pegar aí o highlight dele, é o que mais tem, né? E, cara, eu tava tendo, assim, tomando muito cuidado com isso. Dedo no olho,
enchendo o saco. Isso aí não é pra acontecer, mas acontece, entendeu? De repente até eu vou fazer isso, entendeu? Mas não porque eu quero, porque, pô, você tá ali é contato, entendeu? Mas na nuca, velho, soco na nuca, você tá ali, velho. Tem que estar vendo, entendeu? Mas o cara tinha, aquela era a oportunidade da vida dele, entendeu? E o árbitro estava ali para ver. E antes, né, da luta, um dia antes, teve uma reunião de regras e tal, mas agora ele não foi sujeito ao homem. Ele não deveria estar ali habitando aquela luta, velho. Na verdade, um cara desse, velho, tinha que ser punido. E assim, cara, é um trabalho sério, é um evento sério, entendeu? Pô, isso aí, pô, o cara devia responder judicialmente, velho. Nah, dari kecurigaan Pereira inilah muncul satu bantahan dari sang wasit yang dimaksud, Herb Dean. Dalam sebuah tayangan di media sosial, Herb Dean menjelaskan bagian mana yang dimaksud bagian belakang kepala dan dilarang untuk digebukin. Ini wasit senior loh yang udah kenyang asam garam pertarungan dari yang mode jadul hingga kekinian. Okay, the rule we're talking about is the back of the head, and that's confusing because it's different than boxing, and the way we enforce this rule is we focus on the nape of the neck, and that's really what the rule should be called. So, this is what we go over in a rules meeting. I will let them know that this area is a foul, off limits. That this area is a fair blow. Here is a fair blow. Turn to the side so we can see it here. Here is a fair blow. Here is a foul. Meski begitu, Pereira tetap tidak bergeming. Dia yakin pukulan-pukulan ilegal tersebut punya pengaruh besar terhadap hasil pertandingan. Menurutnya, setelah terkena serangan itu, proses pemulihannya menjadi jauh lebih sulit. Dia mengakui belum tentu bisa membalikan keadaan, tetapi tetap percaya peluang untuk bangkit masih ada jika serangan ke belakang kepala itu tidak terjadi. Dan yang paling bikin heboh, Poatan bahkan menyebut bahwa seorang wasit harus menerima konsekuensi serius ketika melakukan kesalahan dalam pertandingan sebesar ini. Baginya, UFC Freedom 250 bukan acara sembarangan. Ini adalah panggung bersejarah yang disaksikan jutaan orang di seluruh dunia. Kesalahan kecil bisa mengubah karir seseorang dalam semalam. Makanya, kemarahan Pereira bukan sekadar soal kalah atau menang loh. Dia merasa ada peluang sejarah yang direnggut akibat keputusan yang menurutnya gagal dijalankan dengan benar. Sejak Justin Gaethje mengalahkan Ilia Topuria, media sosial langsung berubah jadi markas detektif dadakan. Bukan cuma soal kemenangan spektakuler yang dibahas, tapi juga muncul satu teori yang bikin geger loh. Sebuah foto perayaan kemenangan Gaethje beredar luas di X dan langsung memancing berbagai spekulasi liar. Di foto itu, ada sebuah benda berwarna abu-abu yang terlihat di sela-sela sarung tangannya. Dalam hitungan jam, muncul berbagai tuduhan dari netizen. Ada yang bilang itu batu, ada yang bilang benda keras. Bahkan ada yang sampai berani menyimpulkan kalau benda tersebut sengaja disembunyikan untuk memberi keuntungan saat bertarung. Nah, masalahnya nih ya, kesimpulan itu muncul hanya dari satu foto. Dan disinilah kadang media sosial suka kebablasan. Kalau kita lihat gambar tersebut secara objektif memang benar ada objek yang tampak seperti benda keras berwarna abu-abu. Tapi pertanyaan pentingnya adalah apakah itu benar-benar batu? Jawabannya sederhana, tidak ada yang tahu. Foto tersebut tidak memberikan bukti yang cukup untuk memastikan benda itu adalah batu, besi, atau benda asing lainnya. Sudut kameranya sangat terbatas. Resolusinya juga tidak memperlihatkan detail yang cukup jelas. Bahkan, posisi benda tersebut terlihat berada di sela-sela jari yang menggenggam, bukan di area pukulan utama sarung tangan. Artinya apa? Artinya ada banyak kemungkinan lain yang jauh lebih masuk akal. Bisa jadi itu bagian dari lapisan sarung tangan. Bisa jadi jahitan atau pelindung bagian dalam. Bisa juga cuma benda kecil yang terlihat aneh karena perspektif foto. Masalahnya, banyak orang langsung melompat ke kesimpulan paling ekstrim tanpa melewati proses pembuktian. Padahal kalau kita bicara UFC, prosedurnya tidak sesederhana itu. Sebelum seorang petarung masuk oktagon, sarung tangan dan balutan tangannya diperiksa oleh petugas resmi. Ada wasit, ada inspektor. Ada tim dari kedua kubu yang ikut mengawasi proses tersebut. Kalau benar ada seseorang menyelipkan batu ke dalam sarung tangan, itu bukan pelanggaran kecil. Itu bakal menjadi skandal terbesar dalam sejarah MMA modern. Komisi Atletik pasti turun tangan, tim Ilia Topuria pasti langsung mengajukan protes, media besar dunia pasti memberitakannya selama berminggu-minggu. Tapi sampai sekarang,
Belum ada bukti konkret yang menunjukkan hal tersebut. Yang ada hanyalah foto dan asumsi. Dan kita semua tahu satu hal tentang internet. Asumsi seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Bahkan lucunya, semakin dramatis teorinya, semakin cepat pula penyebarannya. Makanya sebelum ikut menyimpulkan bahwa Justin Gagey menang karena menyembunyikan benda keras di sarung tangannya, ada baiknya kita melihat situasinya dengan kepala dingin. Tapi ya emang gitu sih, yang menang merayakan dan yang kalah menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.